Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih kawan-kawan. Baiklah, kita mulai nyekar dan ziarah kubur ya. Saya beri pengantar dulu untuk materi ini, nanti setelah itu pemakalah presentasikan makalahnya, begitu ya. Oke, kawan-kawan yang saya banggakan, bahwa nyekar itu adalah salah satu bentuk alkulturasi ya, dari budaya-budaya terdahulu kemudian diislamisasikan. Nah, sebetulnya hakikat nyekar itu adalah ziarah kubur kan gitu. Cuman karena memang waktunya itu waktu tertentu dan pada momen tertentu, maka kemudian nyekar ini identik sekali dengan budaya terdahulu. Jadi orang-orang dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, orang Hindu, Buddha, itu setiap kali ingin memasuki momen-momen penting atau bulan-bulan penting, atau bahkan ingin mendapatkan sesuatu, mereka datang ke kubur daripada leluhur mereka untuk meminta izin atau memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan sesuatu. Hal ini tentunya ya seolah-olah orang yang meninggal di dalam kubur itu seolah-olah masih hidup gitu ya. Kalau kita pada masa orang tua kita masih hidup, jadi momen-momen itu kemudian seolah-olah momen yang penting untuk dikabarkan kepada orang-orang tua kita, kepada leluhur kita gitu ya. Sehingga menyekar ini dilakukan pada saat, atau minta izin ini dilakukan pada saat orang tua kita telah meninggal, itu begitu. Nah, kemudian ya alkulturasi budaya itu sampai sekarang dilanggengkan atau dijalankan, sehingga pada sebelum Ramadan ya, menghadapi bulan suci, kita seolah-olah mengunjungi gitu ya, mengunjungi leluhur kita atau orang tua kita yang sudah meninggal guna untuk ya menghadapi bulan suci Ramadan, dan ataupun ketika kita akan melaksanakan pernikahan. Dalam pada saat itu pula kita mengunjungi kubur daripada orang tua kita yang sudah meninggal atau kakek-kakek kita, guna seolah-olah begitu ya, meminta izin. Tetapi sesungguhnya hakikatnya dalam hakikatnya itu adalah bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan Yasin dan tahlil yang kita baca di sana. Itu yang kemudian momen yang kemudian dijadikan nyekar itu ya. Atau ketika setelah menjadi seorang bupati gitu ya, dilantik jadi bupati, setelah mendapatkan nikmatan lah intinya begitu, itu kita datang ke orang tua kita gitu ya, yang sudah meninggal, untuk menunjukkan atau untuk berdoa di sana gitu ya. Itu substansi nyekar. Nah, kalau kita lihat definisi nyekar itu apa? Nyekar itu adalah aktivitas mengunjungi makam orang tua, sanak saudara, atau kerabat yang sudah meninggal sebelum puasa Ramadan, atau saat ingin melakukan hal tertentu, dan ataupun juga mendapatkan hal tertentu ya. Setelah mendapatkan hal tertentu atau akan mendapatkan sesuatu, itu kita mengunjungi makam ini. Di sana kita berdoa untuk
si mayit, memohon ampunan untuk si mayit, membacakan surat Yasin, tahlil dan lain sebagainya di sana. Nah, dalil nyekar tentunya sama dengan dalil ziarah kubur ya, karena hakikat nyekar itu adalah ziarah kubur. Cuman karena memang nyekar itu identik pada waktu-waktu tertentu, itu disebut dengan nyekar. Tapi hakikatnya adalah sama dengan ziarah kubur. Kalau sama dengan ziarah kubur, maka kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut ya. Jadi Nabi pernah melarang ziarah kubur, tapi kemudian memerintahkan ziarah kubur karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Atau dalam sebuah hadis yang lain yang diuraikan oleh Hakim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turikul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Ya, Nabi Muhammad pernah melarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarah kuburlah, karena ziarah kubur dapat melembutkan hati. Jadi kalau hatinya malas untuk beribadah, kemudian kalau dinasehati gak melakukan, kemudian mendapat teguran kebaikan gak merasa ditegur, nah itu ziarah kubur adalah hal yang menjadi treatment mungkin untuk hati bisa menjadi lunak sehingga mendapatkan hidayah. Dan ziarah kubur ini adalah untuk meneteskan air mata. Jadi dalam hidup itu kalau seandainya kita senang-senang saja, itu kita akan lupa, akan sombong, ya, akan lupa terhadap orang yang susah begitu ya. Tapi kalau kita ziarah kubur, insya Allah ya hati kita itu akan lunak itu tadi. Kemudian kita meneteskan air mata. Kalau sudah meneteskan air mata biasanya kan ada kesedihan atau ada kebahagiaan. Nah itu begitu. Kemudian ziarah kubur ini kata Nabi tudzakirul akhirah, akan mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau orang sudah ingat akhirat, pasti perilakunya itu hati-hati. Karena apa? Dia akan memperkirakan ini nanti bermanfaat atau tidak nanti di akhirat. Ini bahaya atau tidak di akhirat, itu akan begitu. Dan tentunya melakukan ziarah kubur itu tidak diperkenankan ya, mengucapkan perkataan-perkataan kotor, atau ketika kita setelah melakukan ziarah kubur itu insya Allah kita akan terhindar dari kata-kata kotor karena telah mengingat akhirat tadi. Jadi kemanfaatan ziarah kubur ini banyak sekali. Oleh karena itu Nabi memerintahkan untuk ziarah kubur. Salah satunya tadi di satu redaksi hadis mengatakan bahwa ziarah kubur itu akan akan mengingatkan kita kepada kematian. Kalau kita mengingat kematian, itu tadi kita akan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Setelah kematian kita akan mengira, dan dalam keyakinan kita tidak ada hal yang kita bawa setelah kematian kecuali 3 hal ya. Yang pertama adalah amal jariah, ilmu yang manfaat atau anak yang soleh atas doa-doa anak soleh ini, amal-amal anak soleh ini yang kemudian dihadiahkan pada kita, itu kita bisa bawa ke akhirat. Nah, substansi nyekar tadi sudah disinggung sebetulnya. Ia membaca Al-Fatihah, baca Yasin, surat Al-Ikhlas, Mu'awwidatan, dan ayat kursi ya, tasbih, sholawat, istighfar, kemudian hauqolah ya. Kemudian menjadikan bacaan tersebut hadiah untuk mereka yang diziarahi. Dengan juga menaburkan air ke atas pusaran kuburan daripada orang yang kita ziarahi. Dan begitu juga menaburkan kembang, itu biasanya begitu. Nah, menaburkan kembang tentu dalam kaitan ini ada substansi
dalilnya kan gitu. Karena pada satu saat Nabi ketika ziarah Baqi' itu Nabi pernah mendengar seseorang yang ada di dalam satu kuburan itu meminta tolong, menangis. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu menangis? Bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Saya di kuburan ini membutuhkan membutuhkan ini, membutuhkan itu, ya, sepadan dengan orang-orang lain. Nah, tapi orang-orang lain mendapatkan, saya tidak mendapatkan. Hal ini mungkin karena anak saya tidak tahu bahwa saya membutuhkan doanya, bahwa saya membutuhkan amal-amal yang dihadiahkan darinya untuk saya. Makanya saya meminta tolong kepada jenengan yang lewat itu, gitu ceritanya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad itu, oh kamu tenang saja. Setelah ngomong tenang saja, diambillah pelepah kurma. Ya, pelepah kurma itu diambil oleh Nabi Muhammad, ditancapkan di kuburan tersebut. Nah, karena di Indonesia itu sudah membudaya bahwa sebelum Islam datang ada budaya memberikan sesajian dengan adanya bunga-bunga, ya. Untuk sesajian itu kemudian ini dianggap baik juga, tetapi niatnya dirubah. Ya, ketika memberikan bunga-bunga itu bukan untuk sesajian atau untuk pujaan atau untuk nenek moyang, tetapi ini untuk meniru Nabi Muhammad yang pada saat itu meletakkan pelepah kurma di pusaran kuburan, ya, agar mendoakan si mayit. Nah, begitu juga ini tadi, ketika pelepah kurma itu masih basah, itu meminta ampun kepada si mayit. Nah, begitu juga bunga tadi, ketika bunga itu masih basah sampai dengan keringnya, itu akan memintakan ampun kepada Allah untuk si mayit yang ada di dalam kuburan yang ditaburi bunga di atasnya. Nah, dalam kaitan ini berkait tentang nyekar itu, ya, kan nyekar hakikatnya adalah ziarah yang di dalamnya ada bacaan-bacaan. Maka kemanfaatannya apa? Kemanfaatannya tentunya yaitu tadi hadiah dari bacaan surat Yasin untuk mereka yang ada di dalam kuburan tersebut, kemudian bacaan-bacaan tahlilnya, tasbih dan lain sebagainya, itu kita hadiahkan kepada mereka. Nah, dalam kaitan ini apakah nyampe? Ya nyampe, kan kita kemarin sudah membahas hal itu. Ada seseorang bertanya kepada Rasul, kan gitu kan, ya Rasulullah, inna ummi qad uftuliyat nafsaha walam tuso wa adunnu lau takamalat tasodakot gitu, ya. Afalah ajrun in tasodaktu anha qala na'am. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya, wahai Rasulullah, ibuku itu meninggal dunia dan dia tidak pernah mewasiatkan kepadaku, dan saya menyangka bahwa ketika beliau itu masih hidup, niscaya beliau pasti akan menyempurnakan sedekahnya. Apakah saya boleh, begitu ya, bersedekah untuknya? Apakah pahala sedekah saya yang saya hadiahkan kepadanya itu sampai, gitu ya? Kemudian Nabi mengatakan, na'am, iya sampai. Nah, ini artinya apa? Artinya apa yang kita berikan, apa yang kita hadiahkan berupa amalia untuk orang-orang yang meninggal itu sampai, begitu ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan ziarah Wali Songo. Jadi kita ziarah Wali Songo itu adalah ziarah ulama-ulama atau orang-orang soleh. Ingat, orang-orang soleh itu ketika meninggal, mereka sebetulnya tidak meninggal. Hal ini berkaitan tentang surat Al-Imran, ya, yang mengatakan wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang-orang yang
meninggal itu jangan kamu kira mereka meninggal. Nah, jadi dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rizki. Nah, kita lihat itu wali-wali songo itu. Wali songo itu ketika kita ke kuburannya, ke makbarohnya, itu kan beliau masih memberi keberkahan kepada pemdanya, kepada masyarakat di sekitarnya yang berjualan di sana, ya, dan juga memberi keberkahan kepada kita yang ziarah ke sana. Karena kita dengan ziarah ke sana kita dapat mengingat perjuangan-perjuangan beliau. Wali Songo itu kan para ulama dan para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, ini Jawa bisa mayoritas muslim karena mereka. Nah, ini yang kemudian kita akan mengingat perjuangan-perjuangan beliau. Jadi ziarah Wali Songo itu adalah ziarah yang dilakukan di Makbaroh Wali Sembilan, di mana Wali Sembilan itu adalah orang-orang soleh yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa, ya, dengan cara ketika kita ziarah di sana itu membaca Yasin, membaca tahlil, berharap kita berdoa untuk mereka agar Allah mengampuni, dan juga berharap kita mendapat rahmat dan berkah. Sebab apa? Di kuburan atau di makbaroh dari orang-orang yang soleh itu pasti ada malaikat rahmat, dan juga ada malaikat-malaikat yang memberi kita berkah gitu loh. Jadi sehingga ketika kita meminta kepada Allah, itu malaikat-malaikat rahmat itu loh mendengarkannya, dan lebih banyak kemungkinan itu disampaikan kepada Allah. Nah, dalam kaitan ini apakah Allah ketika kita berdoa di selain makbaroh itu tidak mendengar? Ya tentunya mendengar, tetapi kan gini, setiap sesuatu itu pasti ada caranya. Paham maksud saya? Anda minta kepada orang tua Anda mendengar. Belum tentu apa yang Anda minta diberikan, karena mungkin ada cara yang salah. Nah, cara yang paling tepat minta kepada orang tua adalah dengan alasan tertentu, dengan alasan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan ini ketika kita meminta kepada Allah juga sama. Ketika kita mempunyai alasan, mempunyai sebab yang beda, tentu dalam kaitan ini akan diijabahi apa yang kita minta. Nah, substansi daripada orientasi ziarah kubur itu adalah yang tadi itu. Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan rahmat gitu ya. Kita dapat mengambil iktibar dari kehidupan para wali tersebut ya, mengambil contoh sebagai satu teladan gitu ya. Kemudian kita merasa berterima kasih kepada mereka dengan mendoakan mereka pada saat ziarah kubur di kuburan Wali Songo tersebut. Kemudian dan kita menganggap bahwa mereka itu masih hidup ya, masih hidup dan memberi keberkahan kepada kita. Itu begitu. Itu mungkin pengantar dari saya. Silahkan nanti dilihat di slide apa yang tadi saya sudah jelaskan. Sekarang silahkan untuk pemakalah mempresentasikan makalahnya. Monggo. Terima kasih Pak atas pengantarnya, berjudul Ziarah Nyekar dan Wali Songo.